Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan sebuah video pengamatan mengenai Ciri-ciri makhluk hidup. adaptasi, dan interaksi makhluk hidup. Selamat menonton. Makhluk hidup adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menjalankan proses kehidupan yang kompleks dan beragam. Istilah makhluk hidup mencangkup berbagai bentuk kehidupan, mulai dari organisme mikroskopis seperti bakteri dan virus, hingga tanaman, hewan, dan manusia. Ciri-ciri makhluk hidup ada 7, yaitu yang pertama, bergerak, yang kedua ada bernafas, yang ketiga ada berkembang biak, yang keempat ada tumbuh dan berkembang, yang kelima peka terhadap rangsangan, yang keenam memerlukan nutrisi, dan yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. baik, adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengenali ciri-ciri makhluk hidup dan bagaimana ciri-ciri tersebut membantu mereka bertahan hidup. Yang kedua, memahami bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Yang ketiga, mempelajari berbagai jenis interaksi antara makhluk hidup dan dampaknya terhadap ekosistem. Yang keempat, meningkatkan keterampilan ilmiah seperti observasi, pengumpulan data, dan analisis. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan apresiasi terhadap keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yaitu 1. Alat tulis, 2. Alam sekitar, 3. Tabel pengamatan. Langkah-langkah praktikum. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Langkah kedua, temukan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan kalian. Langkah ketiga, catat makhluk hidup tersebut pada lembar pengamatan. Langkah keempat, amati ciri yang dimiliki dari setiap makhluk hidup yang diamati. Langkah yang kelima, berikan tanda centang pada tabel pengamatan sesuai dengan hasil pengamatan. Contoh makhluk hidup yang pertama yaitu ada anjing. Anjing adalah mamalia domestik yang dalam nama latinnya yaitu Canis lupus familiaris yang berasal dari keluarga Canidae dan merupakan subspesies serigala abu-abu atau Canis lupus. Ciri khas anjing meliputi kemampuan sosial, kecerdasan tinggi, dan kemampuan untuk berinteraksi serta beradaptasi dengan manusia. Mereka digunakan untuk berbagai tujuan seperti penjagaan, berburu, pengembalaan, hingga menjadi hewan pendamping. Kucing yang dikenal juga sebagai kucing domestik atau kucing rumah adalah mamalia karnivora dari keluarga Felidae dengan nama ilmiah Felis silvestris catus atau Felis catus. Kucing telah berinteraksi dengan manusia selama lebih dari 5.000 tahun dan mereka sering dipelihara untuk mengendalikan populasi hama seperti tikus. Contoh makhluk hidup hewan yaitu merak. Merak adalah jenis burung besar yang termasuk dalam jenis pavo dan afropavo dalam keluarga Pichionidae. Merak terkenal karena bulu ekornya yang panjang, berwarna cerah, dan indah, terutama pada pejantan, yang sering digunakan untuk menarik perhatian betina saat musim kawin. Merak adalah burung omnivora yang hidup di hutan dan padang rumput terbuka, memakan biji-bijian, serangga, dan tanaman. Rusa. Rusa adalah mamalia herbivora dicula cervidae yang dikenal dengan tubuh ramping, kaki panjang, dan keberadaan tanduk. Umumnya hanya pada jantan. Tanduk rusa biasanya bercabang dan tumbuh kembali setiap tahun, yang membedakannya dari mamalia bertanduk lainnya. Contoh makhluk hidup tumbuhan yaitu bunga Zinnia elegans. Zinnia elegans adalah spesies tanaman berbunga dari genus Zinnia yang berasal dari Meksiko. Tanaman ini terkenal karena keindahan bunganya yang beragam warna dan bentuk, serta
kemudahan dalam perawatannya. Bunga ini sering digunakan dalam tanam hias dan sebagai tanaman pot. Pohon zodia atau eudia. Pohon zodia adalah tumbuhan berdu yang dikenal karena kemampuannya mengusir serangga, terutama nyamuk. Masyarakat Papua telah lama memanfaatkan daun zodia dengan cara menggosokkannya ke kulit untuk melindungi diri dari gigitan serangga. Selain itu, tanaman ini juga memiliki khasiat obat yang beragam. Lumut Spanyol atau dalam bahasa Latin disebut Tillandsia ensoides adalah tanaman epifit dari keluarga Bromeliaceae yang sering ditemukan menggantung di cabang-cabang pohon di daerah tropis dan subtropis. Meskipun disebut lumut, tanaman ini bukan lumut sejati, melainkan anggota tanaman berbunga. Tanaman lumut Spanyol ini banyak ditemukan di kota-kota besar sebagai tanaman hias yang digantung di pojok-pojok rumah. Bunga bougainville. Bunga bougainville atau bougainvillea adalah tanaman hias berbunga dari keluarga Nyctaginaceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan dikenal karena keindahan brakteanya atau daun pelindung yang menyerupai bunga yang berwarna cerah. Setelah kami melakukan pengamatan singkat mengenai alam sekitar, kami mendapatkan tabel seperti pada layar. Nah, keempat hewan dan keempat tumbuhan sama-sama memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu yang pertama, berkembang biak, yang kedua, memerlukan makan dan minum, yang ketiga, bergerak, yang keempat, bernafas, yang kelima, tumbuh, yang keenam, peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan dan makhluk lain dalam berbagai cara yang esensial untuk kelangsungan hidup mereka. Interaksi ini dapat bersifat simbiosis atau hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup bersama, predasi, dan kompetisi. Namun, pada video kali ini, kami hanya akan membahas mengenai simbiosis. Simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak saling menguntungkan. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar, sementara bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Salah satu contohnya yaitu bunga Kamboja dengan tanaman paku. Tanaman paku diuntungkan karena dia menempel pada permukaan tanaman Kamboja sehingga ia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Namun, tanaman Kamboja tidak diuntungkan bahkan tidak dirugikan karena keberadaan tanaman paku yang menempel pada batang tanaman Kamboja. Simbiosis terakhir yaitu simbiosis parasitisme, di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Contohnya kutu pada anjing. Kutu mendapatkan makanan sementara anjing merasa gatal dan terganggu. Baik, sekian video praktik dari kelompok kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.